kemerdekaan yang sejati. Mari kita membaca ayat-ayat berikut ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36, Yesus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dua ayat ini saling berkaitan. Yang satu adalah perkataan Tuhan Yesus, yang satunya adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa kemerdekaan kita di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sejati. Jadi dikatakan sungguh-sungguh, benar-benar. Jadi kalau Kristus yang memerdekakan kita, maka dikatakan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang sungguh. Ya, bukan kemerdekaan abal-abal maksudnya, saudara. Bukan kemerdekaan yang sekedar wacana, sekedar slogan. Tapi ada satu kemerdekaan yang real, yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti kebenaran ini, bukan sekedar mengerti, tapi kita hayati dalam hidup kita. Bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Amin. Nah, saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab itu jangan mau lagi diperhamba. Ya, seperti bangsa Indonesia ya, ketika sudah dimerdekakan, tidak mau lagi dijajah. Makanya ada satu slogan yang terkenal tahun 45, ya, merdeka atau mati, gitu ya, saudara. Ini tekad, kita jangan mau lagi diperhamba. Diperhamba oleh apa? Nanti kita akan lihat. Sebelum kita melihat kepada hal itu, saya ingin kita mengerti dahulu tentang Galatia, karena saya akan berbicara secara spesifik dari kitab Galatia. Kita berhutang kepada Galatia, mengapa? Karena kitab Galatia inilah yang mendorong adanya reformasi dari Martin Luther. Jadi Martin Luther 500 tahun yang lalu, dia mengadakan gerakan reformasi, itu karena dia membaca dan karena dia mendapat iluminasi, diterangi oleh Roh Kudus, dia melihat kebenaran dari kitab Galatia ini. Jadi kita semua berhutang. Mengapa? Karena dari gerakan reformasi itulah akhirnya muncul berbagai gerakan sampai di akhir zaman ini. Mari kita melihat sejenak supaya saudara-saudara juga ketika membaca surat Galatia juga mengerti. Saya tidak ingin kita hanya berhenti sampai di satu titik, tapi kita mau lebih dalam lagi. Galatia itu sebenarnya adalah sebuah daerah di Asia Kecil. Ini adalah tempat di mana Paulus pertama kali menginjil. Jadi dalam penginjilan Paulus yang pertama, dia masuk ke daerah itu dan di situ dia membangun banyak jemaat. Ada Antioquia, ada yang namanya Iconium, ya, ada yang namanya Listra, ada yang namanya Derbe. Jadi banyak jemaat-jemaat yang muncul waktu itu. Nah, sudah bisa membaca itu kisahnya di Kisah Rasul pasal 13 dan 14. Dan Paulus benar-benar mengalami banyak penderitaan yang luar biasa, bahkan dia dirajam sampai ya ada penafsir berkata dia sudah mati, tapi dia mengalami mujizat dihidupkan lagi. Di Listra dia dirajam, tapi saya melihat karena penderitaannya itu lahirlah seorang Timotius. Timotius itu adalah anak muda dari Listra. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara. Karena Stefanus dirajam, muncullah Paulus. Karena Paulus dirajam, lahirlah atau muncullah Timotius. Kita bisa melihat di sini bahwa penderitaan dari orang percaya itu melahirkan sesuatu. Seperti benih yang tertanam, lahirlah sesuatu yang baru. Jadi saudara-saudara, benar-benar Paulus mengalami banyak penderitaan dan dia benar-benar berjerih lelah di tempat itu. Sehingga muncullah atau akhirnya ada gereja-gereja Tuhan yang timbul di tempat itu, saudara. Setelah Paulus meninggalkan tempat itu, datanglah beberapa guru Yahudi. Nah, guru-guru ini mulai mengajar hal yang salah.
Karena kebanyakan orang-orang Kristen yang bertobat oleh pelayanan Paulus itu sebagian besar adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, guru-guru Yahudi ini mulai mengajar bahwa kamu mau jadi anak Tuhan, nggak cukup cuma percaya Yesus. Kamu juga harus memegang hukum Musa. Dan salah satu yang ditekankan di situ adalah sunat. Nah, rupa-rupanya orang-orang Kristen yang baru bertobat ini mulai goyah. Dan mereka mulai percaya kepada pengajaran itu, bahkan mereka mulai menolak Paulus. Nah, ini latar belakang dari penulisan surat Galatia ini. So itu kalau saudara membaca surat Galatia, Paulus nada penulisannya itu benar-benar nada yang marah. Ya, hamba Tuhan bisa marah, saudara. Ya. Tapi dia nggak sembarangan marah, tapi karena dia memang kalau sudah bicara doktrin, bicara kebenaran, Paulus ini tidak pernah kompromi, saudara. Dia menulis dengan nada yang marah, bahkan dia sarkastik, kasar penulisannya. Jadi ada dua sasarannya. Yang pertama adalah orang-orang Galatia itu sendiri. Dia berkata, kamu bodoh. Orang Galatia yang bodoh dikatakan. Dia tidak segan-segan mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang bodoh. Lalu terhadap guru-guru palsu sendiri, dia lebih kasar lagi, saudara. Kita bersyukur, saudara-saudara, buat Rasul Paulus. Karena dia gigih mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melanjutkan kepada surat Galatia ini. Jadi saudara-saudara dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus berkata, kamu ini sudah merdeka. Makanya dikatakan tadi, kamu ini sungguh-sungguh merdeka. Sebab itu kamu jangan mau diperhamba lagi. Nah sekarang kita mau melihat, merdeka dari apa? Kamu sudah dimerdekakan. Merdeka dari apa di sini? Nah, ada 3 hal yang ditulis di dalam Rasul Paulus. Yang pertama adalah dikatakan merdeka dari hukum Taurat. Nah ini yang saya katakan tadi, saudara. Rasul Paulus berkata, kamu tidak perlu lagi mengikuti Taurat itu. Kamu sudah dimerdekakan. Saya bacakan di dalam Galatia pasal 2:19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, jadi dia berkata bahwa kita ini orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita ini sudah bebas dari hukum Taurat. Nah mungkin sudah bicara tentang hukum Taurat, bagi kita agak sulit kita mengkaitkan diri kita. Karena ini mungkin kita berpikir itu adalah orang-orang Yahudi. Tetapi saudara, mungkin memang kita tidak terlalu mengikuti tentang hukum Taurat. Tetapi saya mau katakan berapa banyak kali kita ini masih terikat dengan yang namanya adat istiadat. Saudara tahu bahwa hukum Taurat pada masa itu sudah menyatu dengan kebudayaan Yahudi. Jadi Yahudi itu sudah hukum Taurat dengan adat istiadat itu sudah jadi satu. Nah, sudah membaca di kitab Injil sudah nyatu sudah. Kita memang tidak ada kaitannya dengan hukum Taurat yang ditulis dalam Alkitab. Kita tidak mengikuti itu. Dari dulu kita bukan orang Yahudi. Tapi seringkali kita masih terikat dengan adat, bukan? Berapa banyak orang percaya yang masih ngelihat hari, lihat jam, lihat ini, lihat itu. Ini juga disinggung oleh Rasul Paulus di dalam pasal 4 ayat 10. Kamu masih tergantung dengan hari-hari. Hari-hari tertentu, ini hari baik, ini hari tidak baik. Jadi sama sebetulnya. Nah, saudara. Jadi itu semua dikatakan kita sudah dibebaskan. Dan kita bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena Taurat itu kaitannya selalu dengan kutuk. Jadi bagi orang Yahudi tidak mentaati Taurat, itu artinya konsekuensinya dia terkena kutuk Taurat. Makanya Rasul Paulus di dalam Galatia dikatakan kita ini sudah bebas dari Taurat. Kita sudah tidak dibawa kutuk Taurat. Yang kedua, dimerdekakan dari apa? Yaitu dimerdekakan dari daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah ini kaitannya dengan kita nih sekarang. Daging. Coba kita baca ini Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging ini masih seringkali jadi masalah dalam hidup kita. Semua kita bergumul dengan daging kan. Daging ini selalu menyeret kita kepada hal-hal yang gak benar. Tapi berita, sukacita, good news. Karena gospel itu artinya good news. Hao xiaoxi bagi Anda sekalian. Bahwa kita tidak perlu lagi dikontrol oleh daging. Karena apa? Karena daging itu sudah dipisahkan dengan kita oleh salib. Yang ketiga, dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari dunia. Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Jadi kita sudah dipisahkan dengan dunia. Kita sudah tidak lagi diperhamba oleh dunia. Dimerdekakan dari dunia. Dari Taurat, dari daging, dari dunia. Inilah kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pahami, kita camkan dan kita hayati. Banyak kali orang tidak mengerti dan tidak menyadari dan tidak menghayati. Sehingga dia membiarkan dirinya walaupun sudah menjadi anak Tuhan masih diperbudak oleh hal-hal ini. Jadi problemnya itu sebenarnya simple. Kalau kita percaya, kita hayati dalam hidup kita tidak usah lagi diperbudak oleh hal-hal itu, saudara. Seperti bangsa Indonesia, sekali lagi, kita bersyukur buat bangsa kita ini. Ya, saya seringkali memakai ilustrasi tentang sejarah kemerdekaan ini untuk menjelaskan tentang baptisan air, tentang ini, karena itu semua ada kaitannya. Saudara. Ketika kita sudah memproklamasikan kami bangsa merdeka, kelihatannya cuma proklamasi, itu mengubah segala sesuatu, saudara. Demikian juga dengan iman Kristiani ini. Dan kalau sudah perhatikan tadi, dari yang pertama kutuk, kemudian daging, kemudian dunia, sudah perhatikan enggak? Bahwa kunci dari semua itu, kunci kemerdekaan kita adalah salib. Sudah bisa membaca juga di kitab Galatia. Jadi kunci daripada semuanya itu salib. Salib ini mengubah segalanya. Jadi itu Paulus di dalam Korintus berkata, aku tidak mau bermegah atas segala perkara itu. Aku cuma mau bermegah atas salib Kristus. Yang bagi dunia adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, itu adalah hikmat Allah. Jadi ada satu rahasia, ada satu kebenaran dalam salib ini. Yang Paulus tulis di dalam Galatia. Yang harus kita mengerti bahwa kematian Kristus itu juga kematian kita. Makanya dalam Galatia Paulus berkata, aku sudah mati bersama Kristus. Tetapi aku juga hidup. Aku sudah mati, tetapi aku hidup. Tapi aku yang hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus. Ini kebenaran yang luar biasa. Cuma seringkali sekarang sudah tidak lagi diangkat dalam khotbah. Karena ini termasuk makanan yang agak keras. Tapi kita harus juga mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang membebaskan kita ini, saudara. Ini kunci kemenangan kita. Makanya dari tadi Paulus selalu berkata salib, salib, salib. Karena kematian Kristus itu juga kematian kita. Makanya dari tadi Paulus ngomong, kita ini sudah mati. Mati terhadap Taurat, mati terhadap daging, mati terhadap dunia. So, itu kita sudah benar-benar merdeka dari semuanya. Kalau sudah mati, tidak ada yang bisa menuntut. Bukan? Mau nuntut apa orang yang sudah mati? Ya dia sudah merdeka dari segala hal yang di dunia ini. Nah, sudah mati. Nah itu yang harus kita hayati dalam hidup kita, saudara. Jadi kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Injil ini, saudara. Rahasia-rahasia firman Tuhan yang Paulus tulis di dalam surat-suratnya, ini perlu kita mengerti. Karena inilah perjalanan hidup kita sehari-hari. Pergumulan kita sehari-hari. Melawan daging, melawan dunia dan sebagainya. Nah, saya akan maju terus kepada merdeka untuk apa. Dari tadi kita melihat dimerdekakan dari apa. Sekarang kita mau melihat lebih dalam lagi tapi juga lebih praktikal, lebih praktis. Sebenarnya apa dampak dari kemerdekaan kita. Kita harus tahu kita ini merdeka untuk apa. Nah, ada 3 hal yang Paulus tulis di dalam kitab Galatia. Yang pertama, kita dimerdekakan oleh Kristus adalah untuk hidup dalam kebenaran. Ini yang pertama, saudara. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah ini. Jadi Paulus menjelaskan di sini, kita sudah dimerdekakan tapi jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan kita, kebebasan kita ini. Orang percaya itu orang yang paling bebas di dunia ini, saudara. Tidak ada yang memperbudak kita. Tidak ada lagi hukum yang mau mengontrol kita. Boleh dibilang kita ini benar-benar mendapat kebebasan yang sebesar-besarnya. Tetapi Paulus katakan jangan kita menyalahgunakan kasih karunia Allah itu. Jadi kasih karunia kita ini, saudara. Dan Paulus berpesan jangan kamu salah gunakan. Tapi kamu harus pakai kesempatan itu untuk hidup dalam kebenaran. Jadi orang Kristen yang masih hidup dalam dosa itu sama dengan kita menyalahgunakan kemerdekaan kita. Itu maksudnya. Apa ada dalam Alkitab? Ada. Contohnya siapa? Saya mau angkat satu contoh. Raja Salomo. Sudah tahu Raja Salomo? Raja Salomo itu mendapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa.
Pertama, dia anak bungsu dari Daud. Masih ada kakak-kakaknya di atas. Tapi dia yang diangkat jadi penerusnya Daud. Kedua, dia mendapatkan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Diberi pengertian yang luar biasa. Ketiga, Tuhan juga mengaruniakan kekayaan dan kemuliaan yang luar biasa kepada Salomo. Keempat, Tuhan memberikan keamanan dalam pemerintahannya. Kelima, dia mendapat privilege untuk membangun bait suci. Daud saja nggak boleh. Walaupun itu idenya Daud, inisiatifnya Daud. Tapi Tuhan ngomong bukan kamu, anakmu nanti. Keenam, Alkitab mencatat 2 kali Tuhan datang kepada Salomo. Kurang apa lagi Salomo? Ini kasih karunia yang luar biasa Salomo. Dia nggak berbuat apa-apa, lain dengan Daud. Daud memang dia luar biasa prosesnya. Mengalami kesusahan yang luar biasa dia. Tapi Salomo tidak. Lahir sudah menikmati segala sesuatu. Jadi kasih karunia-Nya itu luar biasa diberikan Tuhan. Tapi juga kita tahu, dia menyalahgunakan kasih karunia. Sudah bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Makanya ini sebuah cermin bagi kita. Kita yang sudah dimerdekakan, mari kita pakai kemerdekaan itu untuk hidup di dalam kebenaran. Kedua, kita dimerdekakan untuk apa? Untuk hidup di dalam kasih. Saya masih memakai ayat tadi, saya bacakan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Tuhan memerdekakan saudara dan saya. Menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Untuk kita bisa hidup di dalam kasih. Dan lebih jauh dikatakan oleh Paulus, bahwa kasih itu hanya berbuahkan kebaikan. Saling tolong menolong, berbuat baik itu kasih. Mari kita belajar saudara. Memang kita ini diizinkan oleh Tuhan dalam satu komunitas anak-anak Tuhan. Untuk apa sebenarnya? Untuk belajar. Belajar apa? Belajar saling mengasihi. Itu tujuan Tuhan. So itu kalau kita lihat ada saudara kita yang terjatuh, yang dalam kesusahan. Mari kita dengan hati yang mau menolong. Kalau dulu mungkin sebelum kita menjadi anak Tuhan, kalau lihat teman kita jatuh kita malah ngapokno gitu kira-kira saudara ya. Sekarang tidak lagi demikian. Paling tidak kita harus terbeban berdoa. Kalau toh kita tidak bisa menolong, kita doakan. Inilah wujud dari kasih. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kalau ada yang mempunyai beban, bisa kita ringankan, mari kita ringankan. Jadi kasih ini penting saudara. Pada akhirnya Paulus berkata iman pengharapan kasih terakhir yang akan bertahan itu kasih. Sebagai orang percaya kita harus belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang susah, ada yang jatuh, ada yang menghadapi masalah, persoalan, mari kita bantu dalam doa. Kita angkat dia dalam doa supaya Tuhan tolong. Karena kita ini satu tubuh. Paulus berkata kalau satu bagian menderita, kita semua menderita. Kalau ada satu yang dimuliakan, kita semua dimuliakan. Juga dikatakan bahwa selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada sesama. Terutama kepada teman-teman yang seiman. Dan dikatakan oleh ayat bahwa ada upah kalau kita tetap melakukan itu. Tidak menjadi lemah. Jadi sekali lagi saya mau ulangi. Yang pertama, kita ini dimerdekakan untuk melakukan kebenaran. Bukan untuk hidup dalam dosa. Yang kedua, kita dimerdekakan untuk kita hidup dalam kasih. Saling menolong, saling meringankan beban. Dan yang ketiga, kita dimerdekakan untuk hidup dengan Roh Kudus. Perhatikan ini saudara. Ini penting. Karena Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 5:25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya senang dengan terjemahan bahasa Inggris. Hidup oleh roh diterjemahkan walk by the spirit. Dalam bahasa asli pakai kata peripateo, peri itu di samping. Jadi kita melihat di sini bahwa kita ini hidup di samping Roh Kudus. Makanya saya pakai kata hidup dengan Roh Kudus. Orang percaya harus belajar, kita harus membiasakan diri. Kita harus membentuk satu habit, satu kebiasaan dalam hidup kita. Hidup dengan Roh Kudus. Walk by the Spirit. Hidup berjalan bersama Roh Kudus. Berjalan di samping Roh Kudus. Dan kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, Rasul Paulus berkata, biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Itu ayat 25. Kamu yang walk by the Spirit, let the Spirit lead you. Biar Roh Kudus yang pimpin kamu. Dan kalau Roh Kudus yang pimpin kita, kita pasti aman. Langkah-langkah kita pasti berhasil.
Karena dia adalah Tuhan, Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Dan kalau dia pimpin, kita tidak akan salah. Mengapa kita salah langkah? Karena kita tidak berjalan menurut pimpinannya. Mengapa kita tidak berjalan menurut pimpinannya? Karena kita berjalan sendiri. Kita tidak pernah mengikut sertakan Roh Kudus. Walaupun dia menyertai kita. Makanya ayat-ayat ini luar biasa. Kalau direnungkan luar biasa, saudara. Dan ini ayat yang paling dasar. Rasul Paulus berkata, hiduplah oleh Roh. Beri dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi saya hanya mengutarakan 3 hal ini. Tapi 3 hal ini sangat penting dalam hidup kita. Untuk apa kita dimerdekakan? Bukan untuk kita hidup semaunya kita sendiri. Walaupun kita ini diizinkan oleh Tuhan. Namanya orang merdeka, Tuhan juga tidak pernah menghalangi. Tapi Tuhan berpesan melalui firman-Nya. Kamu yang sudah dimerdekakan, hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kasih. Hiduplah dengan Roh Kudus. Itu tujuan Tuhan memerdekakan kita. Mari kita sebagai orang percaya, kita mau mengerti kehendak Tuhan. Kita bukan lagi orang yang diperhamba, kita adalah orang-orang merdeka dan jadilah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.